Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengarkan Fang Yuan pergi ke Sungai Waktu dan kemudian bertarung melawan Gu Liuru dan juga Li Huang dari Pengadilan Surgawi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi kisah itu di kisah hidup Fang Yuan part 376. Adegan pertarungan itu tampak begitu agung. Pasukan binatang tahun menyerbu dari segala arah dengan momentum yang luar biasa. Pihak Pengadilan Surgawi kini terguncang. Gu Liuru pun tampak muram. Sementara Li Huang justru terlihat serius. Rumah Gu ini sudah seperti binatang buas yang hidup. Kekuatannya sungguh menakutkan. Bahkan sosok legendaris seperti Li Huang pun tak bisa menahan keterkejutannya ketika menghadapi pemandangan semegah ini. Fang Yuan kini tersenyum tipis. Ia telah memperoleh banyak gerakan berburu tahun dari formasi pemancing binatang tahun di masa lalu dan telah menyempurnakannya hingga batas maksimal. Dengan aliran tahun sebagai dasar, serta penguatan dari Sungai Waktu sendiri, kekuatan yang dihasilkan benar-benar mencengangkan. Kini raungan binatang buas menggema seperti gelombang pasang. Pengadilan Surgawi langsung membombardir tsunami binatang tahun itu dengan berbagai gerakan pembunuh. Gelombang demi gelombang binatang tahun mulai tumbang. Dua rumah Gu dari jalur waktu Pengadilan Surgawi memang berada di peringkat 7. Tetapi kekuatan tempurnya setara dengan peringkat 8. Mereka bahkan mampu menahan sebagian besar serangan dari binatang tahun tanpa kesulitan. Namun inti masalahnya bukan di situ. Coba pikirkan, apa gunanya membunuh para binatang tahun itu kalau kapal perang ribuan tahun masih tetap ada? Jika dibiarkan, maka aliran binatang tahun tidak akan pernah berhenti. Ini adalah taktik dari jalur perbudakan untuk menguras kekuatan tempur dari Pengadilan Surgawi. Setiap gerakan pembunuh besar yang mereka gunakan tentu akan menghabiskan esensi abadi dalam jumlah yang besar. Seorang immortal peringkat 7 di dalam platform Bangau Musim Gugur, dia berkata, "Jika kita terus bertarung dengan binatang tahun seperti ini, kita hanya akan jatuh ke dalam skema Fang Yuan. Kita harus menghancurkan kapal itu. Begitu kapal itu hancur, maka semuanya akan berakhir." Tapi seorang immortal yang ada di sampingnya berkata, "Kita sudah melihat sendiri betapa kokohnya kapal itu. Bagaimana mungkin kita bisa menerobosnya dengan serangan frontal?" Mendengar itu, immortal peringkat 7 yang sebelumnya bicara pun terdiam. Lalu, kemudian pada saat itu, terdengar sebuah teriakan di sekitar mereka. "Hati-hati, Fang Yuan datang lagi!" Kecepatan kapal perang ribuan tahun pun melonjak. Alih-alih mundur, kapal itu kini justru menerjang maju ke arah tuas aliran hiu. "Sungguh keberanian yang luar biasa," kata Li Huang yang kini penuh dengan amarah. Fang Yuan memang sungguh berani kembali. Jelas sekali dia memandang rendah orang-orang dari Pengadilan Surgawi. Dalam sekejap, dua rumah Gu dan juga Gu Liuru mengepung kapal perang ribuan tahun dan melancarkan serangan serentak. Kapal perang ribuan tahun menahan gelombang serangan itu dengan kokoh. Pedang-pedang perak berkilau di sekitarnya dan kemudian melesat seperti hujan badai. Kedua belah pihak kini saling beradu. Intensitas pertempuran langsung melonjak ke tingkat yang ekstrim. "Tidak baik, Fang Yuan sedang menahan kita agar pasukan binatang tahun bisa mengepung," seru Gu Liuru saat menyadari niat Fang Yuan. Li Huang tersenyum dingin. "Selama kita fokus menerobos kepungan ini, memangnya kenapa kalau jumlah binatang tahun terus bertambah?" Gu Liuru menghela nafas panjang. "Jangan lupa, kita masih memiliki formasi penyegelan lotus penekan sungai di belakang. Kita tidak boleh membiarkannya hancur." Li Huang pun terdiam.
dia baru saja teringat akan formasi itu. Pikirannya tersentak ketika dia menyadari situasinya saat ini. Bajingan Fang Yuan ini benar-benar berbahaya dan licik. Pengadilan surgawi telah membangun formasi penyegelan lotus penekan sungai dengan susah payah. Jika formasi itu dihancurkan, kerugian mereka bukan hanya tentang sejumlah besar Gu Immortal, tetapi juga tentang kerugian strategis yang sangat besar. Mereka tidak akan mampu membangun formasi sejenis dalam waktu yang singkat. Kini, posisi pengadilan surgawi menjadi sangat canggung. Mereka berniat menyergap Fang Yuan dengan formasi ini, tetapi justru Fang Yuan sudah membaca semua rencana ini. Dan sekarang, formasi itu malah berubah menjadi titik lemah mereka sendiri. Formasi penyegelan lotus penekan sungai memang bisa dipindahkan, tetapi kecepatannya sangat lambat, jadi mustahil untuk menjauh dari pertempuran ini. Gu Liuru segera berpikir cepat dan berseru, "Kita harus menarik Gu Immortal di dalam formasi itu secara perlahan." Tapi Li Huang berkata di saat yang hampir bersamaan, "Bunuh Fang Yuan. Jika sumber masalah ini mati, maka semua akan terselesaikan." Keduanya saling bertukar pandang. Di saat yang begitu genting ini, mereka justru memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian, auman binatang buas kembali menggema. Karena kendali Fang Yuan, gelombang terdepan dari binatang tahun akhirnya tiba di medan perang. 3 binatang tahun abadi memimpin serangan. Tubuh mereka sekeras baja. Mereka menerobos hujan serangan dari pengadilan surgawi dan langsung menghantam medan pertempuran. "Kau benar-benar cari mati, Fang Yuan!" Li Huang meraung. Dia mengendalikan hiu-hiu raksasa di depan rumah Gu Tuas aliran hiu untuk menerkam mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan gerakan pembunuh dari rumah Gu itu. Dalam belasan detik, 2 binatang tahun abadi dihantamnya hingga mati. "Badut bodoh, cepat bantu aku!" teriak Gu Liuru. Niat membunuh terpancar dari wajah Li Huang. Dia meninggalkan binatang-binatang tahun itu dan berbalik menyerang kapal perang ribuan tahun. Sementara itu, Gu Liuru dan platform bangau musim gugur menahan kapal perang ribuan tahun milik Fang Yuan dan memaksakan pertempuran kembali ke jalan buntu. Namun, Fang Yuan tidak diam saja. Dia mengaktifkan pedang fajar dan membombardir formasi penyegelan lotus penekan sungai. Formasi itu memang kuat di dalam, tetapi lemah di luar. Awalnya, formasi itu dirancang untuk menekan pulau teratai batu, bukan untuk menghadapi serangan secara frontal seperti ini. Di bawah serangan yang membombardir itu, formasi mulai bergetar hebat. Banyak bagian yang kini mulai runtuh dan bahkan hancur. Bahkan saat ini, Immortal yang menjaga inti formasi pun tewas satu persatu. Dengan pertahanan dari kapal perang ribuan tahun yang luar biasa, Gu Liuru dan platform bangau musim gugur tidak mampu melukainya. Mereka terpaksa memprioritaskan pertahanan formasi dan melindungi para Immortal yang sedang mundur. Situasi pun akhirnya berbalik. Fang Yuan sepenuhnya menguasai inisiatif dalam pertempuran ini. Dia bebas menyerang kemanapun dia mau. Sementara Gu Liuru dan platform bangau musim gugur terdesak dari segala arah. Melihat situasi yang semakin memburuk, Li Huang segera memutar arah dan menyerang kapal perang ribuan tahun dari belakang. Namun, Fang Yuan sama sekali tak gentar. Jika hanya sendirian, dia mungkin tak akan mampu mengawasi semua arah. Tetapi kini dia memiliki banyak bawahan di dalam kapal perang ribuan tahun yang siap membantunya. Setelah mendapatkan laporan dari bawahannya, Fang Yuan tanpa ragu mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh, Gunting Musim Semi. Gunting Musim Semi melesat keluar. Serangan itu tidak diarahkan ke Gu Liuru, melainkan
langsung mengincar salah seorang immortal wanita yang ada di dekat Guliuru. Jantung Guliuru berdegup kencang. Dia melihat, bukankah itu adalah kartu truf Xiaca? Fang Yuan benar-benar mampu menirunya dan memodifikasinya agar cocok dengan kultivasinya yang ada di peringkat 7. Iblis ini benar-benar mengerikan. Fang Yuan sendiri tertawa terbahak-bahak sambil mengaktifkan kipas musim panas yang juga berada di peringkat 7. Li Huang tak sempat memperhatikan kedua sisi. Dia hanya bisa menyaksikan angin menderu, menembus formasi penyegelan lotus penekan sungai, lalu melubangi pertahanannya dan menghancurkan beberapa aku immortal. Hahaha, aku ingin membunuh mereka. Apa kau bisa menghentikanku? Fang Yuan tertawa dengan keras dan penuh dengan ejekan. Mata Li Huang menyala oleh amarah. Bajingan, aku akan menggiling tulangmu menjadi abu. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan menggelegar. Seekor binatang tahun abadi menghantam kapal perang ribuan tahun, membuat rumahku peringkat 8 itu sedikit terhuyung. Melihat itu, pihak pengadilan surgawi pun terkejut. Dan di saat yang hampir bersamaan, dua immortal peringkat 8 menyadari kebenarannya. Jadi ternyata Fang Yuan hanya bisa memancing binatang tahun dan bukan mengendalikannya. Bahkan tampaknya, target dari para binatang tahun ini justru adalah kapal perang ribuan tahun. Begitu menyadari rahasia ini, Li Huang dan Guliuru nyaris muntah darah. Mereka bertarung habis-habisan begitu lama, tetapi ternyata tanpa sadar mereka justru membantu Fang Yuan menahan gelombang binatang tahun. Hal ini juga menjelaskan kenapa Fang Yuan terus menyerbu dan mengacaukan barisan pengadilan surgawi. Di sisi lain, meski kelemahan dari gerakannya telah terekspos, Fang Yuan sama sekali tidak menyesal. Dalam situasi ini dia sudah melakukan yang terbaik. Bagaimanapun tahun mengalir seperti air, hanya mampu memancing para binatang tahun dan memicu pasang binatang buas tahun. Itu adalah kekuatan murni dari jalur waktu. Jika dia mampu mengendalikan pasukan itu, maka ini bukan lagi jalur waktu, melainkan kekuatan dari jalur perbudakan. Binatang tahun terus berdatangan dari segala arah, membuat medan perang menjadi semakin sempit. Sebelumnya pengadilan surgawi masih bisa membombardir gelombang binatang ini dan sedikit menahan laju mereka. Tetapi karena Fang Yuan terus menyerang formasi penyegelan lotus penekan sungai dan membunuh banyak immortal peringkat 7, mereka tidak lagi sempat menahan pasang binatang buas itu. Sementara Li Huang sendiri dia meraung dengan penuh amarah. Fang Yuan, mati kau! Dia menyerang, tetapi di saat yang sama Fang Yuan justru mengendalikan kapal perang ribuan tahun untuk terus menempel pada tuas aliran hiu dan juga platform bangau musim gugur. Target binatang tahun memanglah kapal perang ribuan tahun, tetapi akibatnya tuas aliran hiu dan juga platform bangau musim gugur ikut terseret ke dalam bencana. Fang Yuan lalu kemudian tertawa dengan keras. Bukankah kalian ingin menyingkirkanku? Aku kini tepat berada di depan kalian. Serang aku! Mata Li Huang memerah karena marah. Nafas Guliuru pun memburu. Dia menatap Fang Yuan dengan pandangan dingin yang dipenuhi oleh niat membunuh. 3 rumahku itu kini bahkan tak punya ruang untuk bermanuver. Jika dilihat dari kejauhan, medan perang tampak seperti bola raksasa yang terbentuk dari binatang tahun dan semuanya saling berhimpitan. Bola semakin kencang dan semakin padat. 3 rumahku itu berada di pusat pusaran, seolah menjadi penggiling daging. Bahkan binatang tahun abadi akan tercabik-cabik hanya dalam belasan detik. Li Huang dan Guliuru kini menyerang dengan putus asa. Formasi penyegelan lotus penekan sungai telah hancur total. Upaya pengadilan surgawi kali ini benar-benar telah gagal.
Mereka telah berusaha menyelamatkan Gu Immortal sebanyak mungkin, tetapi sebagian besar tetap mati mengenaskan di tangan Fang Yuan. Akhirnya Gu Liuru pun berseru, "Kita harus mundur sekarang. Jika tidak, tak seorang pun dari kita akan selamat." Tanpa adanya formasi besar untuk menahan Fang Yuan, dia akan mengamuk dengan bebas dan kapal perang ribuan tahun juga tidak akan terkalahkan. Tidak ada yang mampu menghentikan Fang Yuan di situasi ini, dan taktik pertempuran pengadilan surgawi benar-benar telah runtuh sepenuhnya. Li Huang menggeram, giginya terkatup rapat saat dia berseru, "Fang Yuan, tunggu saja. Kau tak akan bisa sombong untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, kau akan mati di tanganku." Ini adalah pertama kalinya Li Huang bertarung dengan Fang Yuan, tetapi kebencian yang ia rasakan telah mencapai puncaknya. Dia tahu bahwa Fang Yuan benar-benar berbahaya dan licik, maka dia tidak bisa membiarkan Fang Yuan begitu saja. Lalu kemudian Fang Yuan membalas, "Li Huang, kaulah yang terlalu sombong. Kau terlalu tinggi menilai dirimu dan pengadilan surgawi." Kapal perang ribuan tahun tiba-tiba meledak dengan aura yang ganas. Dua gerakan pembunuh diaktifkan bersamaan. Itu adalah pedang fajar dan pedang perak yang langsung menembus arus sungai dan meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Li Huang pun terkejut. Siapa sangka dua gerakan ini bisa digabungkan. Kapal perang ribuan tahun kini menghantam tuas aliran hiu yang sudah rusak. Dan dalam satu dentuman keras, tuas aliran hiu hancur berkeping-keping. Hiu raksasa yang tersisa sekarat di tempat. Di saat genting, Li Huang mengaktifkan gerakan pembunuh andalannya, jubah api matahari hijau. Namun, kapal perang ribuan tahun tetap menghantamnya dengan sisa momentum yang dia punya. Jubah api hijau bergetar hebat, menyala seperti api padang rumput. Tetapi setelah tabrakan langsung, kekuatannya melemah dan nyalanya pun menjadi kecil. Mata Fang Yuan berkilat tajam. "Li Huang, sekarang waktumu untuk mati." Dia mengerahkan kipas musim panas dan gunting musim semi sekaligus. Li Huang terbelalak ketika merasakan dua gerakan pembunuh itu berada di tingkat peringkat 8. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Tetapi saat dua gerakan pembunuh itu mendekat, gunting musim semi dan kipas musim panas menunjukkan wujud aslinya, yang mana keduanya hanyalah gerakan pembunuh peringkat 7. Menyadari itu, Li Huang meraung, "Fang Yuan, kau benar-benar menipuku." Tapi di saat itu, kapal perang ribuan tahun sudah berada di dekatnya. Penglihatannya dipenuhi oleh sosok-sosok perak raksasa di dalam kapal perang itu. Ledakan pun terjadi. Jubah api milik Li Huang akhirnya padam sepenuhnya. Dadanya remuk, darah bercampur potongan organ menyembur keluar seperti air mancur. Pedang perak menghujam pada detik berikutnya. Mereka rapat seperti kawanan lebah, menembus tubuh Li Huang dan keluar dari segala arah. Tubuhnya terseret dan diguncang oleh pedang fajar milik Fang Yuan. Perlahan, cahaya di mata Li Huang pun memudar. Pikiran terakhirnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tidak pernah muncul dalam benakku aku akan mati di sini. Melihat hal itu, Gu Liuru segera berteriak dan matanya terlihat merah. "Mundur!" Urat di dahinya terlihat menonjol. Wajahnya tampak muram dan juga kejam. Li Huang mungkin lebih kuat darinya. Tetapi di sungai waktu, tanpa perlindungan rumah Gu, jelas Li Huang berada dalam posisi yang terburuk. Dan saat ini, Gu Liuru memerintahkan untuk mundur, bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan Li Huang, tapi karena Fang Yuan telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang.
Ditambah pasukan binatang tahun yang terus berdesakan membuat dia mustahil untuk menembus kepungan itu. Guliuru segera mengendalikan platform bangau musim gugur dan segera meninggalkan medan perang. Fang Yuan pun mengejar dengan niat membunuh yang membara. "Hei immortal pengadilan surgawi, ini adalah tempat peristirahatan terakhir kalian." Guliuru mengeram. Dia memusatkan diri untuk terus melarikan diri. Hal ini tentu mengukir rasa malu jauh di dalam hatinya. Orang benar jatuh ketika iblis bangkit. Pilihan paling masuk akal sekarang hanyalah menyimpan kekuatan dan bertarung lagi di masa depan. Fang Yuan, nikmatilah kesombonganmu hari ini. Tapi di masa depan, kau akan mati di tanganku, kata Guliuru bersumpah. Sementara itu, kapal perang terus menembakkan pedang fajar seperti badai yang mengamuk, menghujani platform bangau musim gugur tanpa henti. Di dalam platform bangau musim gugur, para immortal benua tengah telah mengambil keputusan untuk mati. Mereka menoleh kepada Guliuru dan berkata, "Tuan, silahkan pergi lebih dulu." Guliuru ragu sejenak. Tapi mereka melanjutkan, "Benua Tengah masih bisa bertahan tanpa kami. Tetapi, Benua Tengah tidak boleh kehilangan Anda. Situasi ini terlalu berbahaya. Jika kita melarikan diri bersama, kita semua akan mati. Selain itu, pengadilan surgawi juga telah mengirimkan perintah." Beberapa waktu lalu, Priziwe telah memerintahkan platform bangau musim gugur untuk menahan kapal perang ribuan tahun, sementara Guliuru harus segera melarikan diri. Mendengar semua itu, Guliuru menghela nafas panjang. "Aku tidak menyangka keadaan akan berkembang sejauh ini. Semuanya, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia." Guliuru lalu melompat keluar dari platform bangau musim gugur dan kemudian menyelam di dalam sungai waktu. Dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu, Fang Yuan segera memutar haluan kapal perang ribuan tahun untuk mengejar. Namun, platform bangau musim gugur kembali menghadang tanpa memperdulikan kerusakan mereka. Fang Yuan terhalang dan tidak mampu menyingkirkannya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menyaksikan Guliuru memasuki anak sungai waktu dan melarikan diri ke dunia luar. Melihat semua itu, tatapan Fang Yuan menjadi dingin. "Kalau begitu, kalian semua harus mati." Fang Yuan lalu memusatkan seluruh serangan ke platform bangau musim gugur. Saat ini, platform bangau musim gugur telah berada di ujung kekuatannya. Di bawah tabrakan keras kapal perang ribuan tahun yang bertubi-tubi, platform itu akhirnya pecah berkeping-keping. Lebih dari 10 immortal terlempar ke sungai. Dalam kekacauan ekstrim itu, binatang-binatang tahun di sekitar mereka segera menerkam. Melihat itu, Fang Yuan meraung, "Binatang buas, nyah kalian." Dia mengendalikan kapal perang ribuan tahun untuk merebut rampasan perang. Namun, karena jumlah binatang tahun terlalu banyak dan gelombang demi gelombang pasukan binatang buas menghantam kapal perang, akhirnya dalam waktu yang singkat itu, banyak tubuh dari para immortal yang ditelan hidup-hidup tanpa meninggalkan daging sedikitpun. Tidak hanya itu, seekor sapi tahun abadi raksasa menabrak kapal perang ribuan tahun seperti meteor. Kapal perang itu hampir terbalik dan baru mampu menstabilkan diri setelah beberapa saat. Lambung kapal pun cacat. Terdapat 2 lubang besar menganga saat ini. Itu adalah hasil dari hantaman tanduk sapi yang sebelumnya. Para bawahan Fang Yuan mulai panik. Tatapan Fang Yuan pun mengeras saat dia mengamati sekitar dengan waspada. Binatang-binatang tahun ada di mana-mana. Sebagian terbang, sebagian berlari di permukaan air.
lalu sebagian lagi bergerak di bawah air. Semua menjadikan kapal perang ribuan tahun sebagai sasaran. 8 binatang tahun abadi kini juga telah mengepungnya. Sapi tahun abadi berdiri kokoh di permukaan sungai. Kulit dan bulunya berkilau keemasan. Kukunya menancap stabil di aliran waktu yang bergolak. Bahkan gelombang pasukan binatang tahun pun tidak mampu menggoyahkannya. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Bukankah formasi pertempuran 12 zodiak belum memiliki sapi tahun abadi? Fang Yuan berpikir kalau dia bisa mendapatkan sapi ini, maka kekuatan formasinya akan meningkat pesat. Tapi Fang Yuan segera mengurungkan niatnya itu. Sekarang belum waktunya. Segera Fang Yuan memberikan perintah. Semuanya, kita mundur. Kapal perang ribuan tahun segera berbalik arah. Namun, kemanapun ia pergi, para binatang tahun selalu menghadang jalannya. Seekor anjing tahun abadi melompat menghadang kapal perang Fang Yuan. Tubuhnya ramping dan berotot, matanya memancarkan kilat dan bulunya berkilau seperti emas. Pedang fajar dilepaskan dan menghantam tubuh anjing itu bertubi-tubi. Tetapi semuanya digagalkan. Serangan itu bahkan hanya mampu memotong beberapa helai bulunya. Anjing tahun abadi melompat tinggi dan langsung menerjang ke arah haluan kapal. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring perak setajam pisau. Akhirnya haluan kapal pun dihantam dan mulai terbelah. Suara dingin Fang Yuan pun menggema. Pergi sekarang. Anjing ini memiliki ku immortal jalur waktu. Anjing tahun abadi itu juga adalah spesies yang belum dia miliki. Namun dalam situasi yang kacau ini, dia tidak berniat terlibat dalam pertarungan yang tak pasti. Untungnya, para binatang tahun juga saling berebut wilayah dan memangsa satu sama lain. Karena itu, Fang Yuan segera mengalihkan arah dari kapal perangnya menuju ke gerombolan monyet tahun abadi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada anjing tahun abadi. Ketika kapal perang Fang Yuan mendekati para monyet itu, dia dengan segera bermanuver dan menembus celah, sehingga Fang Yuan pun berhasil lolos. Sementara anjing tahun abadi terhalang oleh kawanan monyet tahun abadi itu. Mau tidak mau, akhirnya mereka harus bertarung. Kemudian Fang Yuan pada akhirnya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Mereka sudah berada di depan anak sungai waktu. Kapal perang ribuan tahun menerobos arus dengan penuh kesulitan dan mereka bersiap untuk kembali ke dunia luar. Tetapi sejumlah besar binatang tahun masih mengejar mereka tanpa kenal takut. Di tengah situasi yang genting itu, terdengar suara dari seekor tikus. Ketika melihat ke belakang, di sana terlihat ada tikus tahun abadi. Badannya kecil dan dia melesat dengan sangat cepat. Tuan Fang Yuan, tolong hentikan dia. Semuanya bergantung pada Anda. Seru salah seorang immortal di dalam kapal perang. Kapal perang ribuan tahun memang kuat di luar, tetapi sangat rapuh di dalam. Kalau tikus tahun abadi itu mengamuk di dalam kapal, maka seluruh rumahku itu bisa hancur seketika. Pada saat yang genting itu, Fang Yuan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Aura peringkat 8 meledak keluar saat dia muncul tepat di depan tikus tahun abadi. Dia kemudian mengaktifkan gunting musim semi, peringkat 8. Tubuhnya bergerak dengan lincah di ruang yang sempit, lalu menebas tikus tahun itu secara langsung. Sayangnya binatang tahun abadi ini sangatlah kecil. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Tapi tubuhnya sekeras bongkahan emas. Gunting pegas menebas tubuhnya, tetapi terdengar bunyi dentang keras seolah memukul logam yang padat. Percikan cahaya kuning berhamburan. Fang Yuan telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun tikus itu sama sekali tidak gentar.
Matanya menyala terang saat dia melihat seekor Gu Immortal dari jalur waktu. Tikus itu pun akhirnya melesat dan menggigit Gu itu, lalu melarikan diri. Gerakannya terlalu cepat. Dalam sekejap mata dia sudah menghilang dari pandangan Fang Yuan. Tentu para immortal pun panik. Tuan Fang Yuan, ini buruk. Gu tahun mengalir seperti air peringkat 8 telah dirampas oleh tikus itu. Namun bukannya panik, Fang Yuan justru tertawa ringan. Tenang saja, itu hanyalah umpan. Meskipun memang Gu Immortal jalur waktu, tetapi itu bukanlah Gu tahun mengalir seperti air. Fang Yuan telah menyimpulkan sendiri gerakan pembunuh berburu binatang tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kelemahan fatal dari kapal perang ribuan tahun? Sejak awal, dia telah menyiapkan umpan di dalam kapal itu. Dan ketika kerusakan kapal perang ribuan tahun mencapai batas tertentu, maka umpan itu akan dilepaskan untuk memancing pertikaian antara binatang tahun abadi dan menciptakan celah untuk melarikan diri. Metode ini mungkin tidak akan bisa menipu para ahli dari pengadilan surgawi. Tetapi, para binatang tahun abadi, kecerdasannya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, mereka mudah untuk ditipu. Dan seperti yang diduga, setelah tikus tahun abadi itu membawa kabur umpan yang disiapkan Fang Yuan, pasukan binatang tahun segera merasakan daya tarik yang luar biasa. Mereka pun meninggalkan kapal perang ribuan tahun dan mengepung tikus emas kecil itu. Kapal perang ribuan tahun akhirnya berhasil melepaskan diri dari gelombang binatang tahun yang mengerikan. Setelah memastikan keadaannya aman, Fang Yuan segera memindahkan rumah Gu itu ke dalam apertur abadinya. Kapal perang ribuan tahun penuh dengan bekas hantaman. Haluan kapal terkoyak. Di sisi lambungnya terdapat 2 lubang besar dan deknya juga dipenuhi bekas cakar seolah disayat oleh pisau raksasa. Tak terhitung Guvana yang telah hancur. Lalu ada banyak juga Gu Immortal yang mengalami kerusakan. Secara kasat mata, kapal itu masih mempertahankan kerangka utuh. Tapi jika pertempuran tadi berlangsung sedikit lebih lama, maka kapal itu akan hancur tanpa bisa dikenali. Sungai Waktu adalah salah satu wilayah surga dan bumi terpencil. Tak terhitung jumlah makhluk hidup jalur waktu yang bermukim di sana. Dan ada banyak di antara mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan Fang Yuan pun tidak bisa menundukkan mereka dalam waktu yang singkat. Yang paling meninggalkan kesan padanya tentu adalah 3 binatang tahun abadi berbulu emas yang mana mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Fang Yuan memikirkan ketiga binatang tahun abadi itu dan perlahan menyeringai. Semua ini masih di dalam perhitunganku. Binatang-binatang tahun yang pernah menyerang kapal perang ribuan tahun telah kutandai. Aku bisa menemukan mereka dengan mudah nanti. Aku harus mengambil resiko jika ingin menyempurnakan formasi pertempuran 12 zodiak. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun memulihkan kapal perang ribuan tahun bukan masalah besar bagi Fang Yuan. Guvana bisa diganti kapan saja, sementara cedera Gu memang merepotkan, tetapi Fang Yuan memiliki pondasi jalur penyempurnaan yang sangat kuat. Dia mampu memperbaiki semuanya. Hanya saja ada satu yang membuat dia kecewa. Para immortal benua tengah itu benar-benar telah mengosongkan apertur mereka. Sepertinya Peri Ziwei sudah belajar dari kesalahannya sebelum ini. Fang Yuan hanya bisa tersenyum tipis. Semua sumber daya telah dipindahkan sebelum pertempuran dimulai. Setelah kekalahan pertama di Sungai Waktu, Peri Ziwei jelas tidak ingin lagi memberi Fang Yuan keuntungan tambahan. Namun, Fang Yuan tidak terlalu peduli. Baginya sumber daya hanyalah bonus kecil. Selanjutnya aku harus memperbaiki kapal perang ribuan tahun
lalu kembali ke sungai waktu untuk menangkap binatang tahun yang belum kudapatkan. Setelah itu aku akan menjelajahi alam mimpi. Masih ada banyak tumpukan alam mimpi besar yang masih kumiliki. Waktu semakin mendesak. Tidak lama lagi, surga publik 5 siang akan terbuka dan pertaruhan kuno 5 siang akan berakhir. Artinya Fang Yuan akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya lagi. Fang Yuan menghela nafas pelan. Pada saat yang sama, Peri Ziwei juga menghela nafas pahit di pengadilan surgawi. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Mereka kembali kalah telak di sungai waktu. Metode dan kekuatan kapal perang ribuan tahun membuatnya merasa tidak berdaya. Dia tahu strategi Fang Yuan, memancing mereka semua masuk ke dalam sungai waktu. Namun, masalah ini menyangkut warisan sejati dari teratai merah. Pengadilan surgawi tidak punya pilihan lain selain melompat ke dalam perangkap itu. Bahkan jika tahu itu adalah lubang maut, mereka tetap tidak akan pernah membiarkan Fang Yuan begitu saja. Tatapan Peri Ziwei menajam. Dia kembali menggerutu. Kita harus mengubah rumahku jalur waktu dan memprioritaskan kecepatan. Ke depan, kita akan fokus mengganggu Fang Yuan. Selama kita bisa menghentikannya mendapatkan warisan sejati teratai merah, itu sudah akan menjadi prestasi besar. Sekarang itulah prioritas dari Peri Ziwei. Akhirnya waktu pun berlalu. Kita akan berpindah tempat. Awan putih tampak polos. Lalu kemudian di dalamnya ada 6 orang immortal dari klan Qi. Mereka melesat dengan cepat melintasi surga putih abadi. Hati-hati, ini wilayah surga putih abadi. Binatang buas abadi sering berkeliaran di sini. Yang lain berkata, rute ini relatif aman, tetapi kita memang harus tetap waspada. Begitu kita memasuki gua surga itu, kita akan memperoleh bentuk surga. Kebangkitan klan Qi sudah ada di depan mata. Para immortal dari klan Qi bicara dengan transmisi suara. Mereka tak bisa menekan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun mereka belum sepenuhnya memahami kegunaan bentuk surga, tapi mereka tahu betul bahwa nilai warisan itu tidaklah sederhana. Bagaimanapun bentuk surga adalah setengah dari warisan yang ditinggalkan oleh surga pencuri. Setelah beberapa saat, pemandangan di depan mereka berubah drastis. Surga putih yang tenang terlipat seperti selembar kertas, berubah menjadi ruang angkasa yang gelap gulita. Ruang itu berbentuk seperti bola yang besar, menelan ke-6 immortal dari klan Qi. Benang-benang cahaya perak menjalar seperti jaring laba-laba dan menyelimuti seluruh ruang itu. Ini jelas gerakan pembunuh medan perang. Siapa yang menyergap kita? Bajingan, keluar kau! Para immortal dari klan Qi terkejut. Mereka panik dan berteriak dengan marah. Pada saat itu, sebuah rumahku peringkat 8 muncul perlahan. Rumahku itu tampak seperti perahu yang ramping. Haluannya panjang berkilau perak, tajam seperti pedang. Di ujung haluan, terlihat seorang immortal berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Immortal itu mengenakan jubah putih bersih, tubuhnya tegap dan senyum tipis terukir di wajahnya. Wajahnya benar-benar tampan, rambutnya hitam panjang menjuntai hingga ke pinggang. Dia tampak seperti seorang pemuda yang lembut tiada tara pada pandangan pertama. Namun melihat sosok itu, ke-6 immortal dari klan Qi justru terpaku membeku. Qi Chai, tetua tertinggi kedua dari klan Qi, menatap dengan mata terbelalak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Qi Jin, tetua tertinggi ketiga, wajahnya pucat pasi, jantungnya berdegup kencang. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Qi Fa, tetua tertinggi pertama dari klan Qi yang biasanya tenang dan berwibawa, kini tampak gemetar tak karuan.
Fang Yuan, mengapa kau ada di sini? Mengapa kau mengincar klan Qi kami?" Sosok itu memang tidak lain adalah Fang Yuan, dan kehadirannya sudah cukup untuk menghancurkan semangat semua immortal dari klan Qi. Setelah pertempuran kedua di Sungai Waktu, Fang Yuan secara terbuka mengumumkan hasil pertempuran secara keseluruhan ke dunia. Pengadilan surgawi kembali kalah telak. Li Huang tewas. Reputasi Fang Yuan melonjak dan mengguncang seluruh dunia. Di hadapan sang iblis besar masa ini, para immortal dari klan Qi merasa tubuh mereka menjadi lemas. Mereka bertanya-tanya, kenapa Fang Yuan datang dan mengincar klan kecil seperti mereka, bahkan sampai mengatur penyergapan seperti ini. Qifa dengan suara bergetar lalu berkata, "Tuan Fang Yuan, klan Qi kami tidak pernah memusuhi Anda sekalipun. Kami tidak pernah bersekongkol melawan Anda. Apakah ini adalah sebuah kesalahpahaman? Kami bersedia memberikan kompensasi jika memang itu dibutuhkan." Fang Yuan tersenyum tipis. Dia berkata, "Tenang saja, selama kalian tunduk padaku, aku akan membiarkan kalian hidup. Jika kau ingin bicara tentang kompensasi, maka serahkan bentuk surga kepadaku." Begitu kata-kata ini terucap, hati dari para immortal klan Qi langsung tenggelam ke dasar jurang. Celaka, dia tahu rahasia terbesar kita. Bagaimana tapi dia bisa mengetahui itu? Dia adalah iblis dunia lain. Dia telah terlahir kembali dengan Spring Autumn Cicanda. Taruhan kuno sudah mencapai tahap akhir. Haruskah kita menyerah sekarang? Aku tidak bisa menerima ini. Mereka saling berdiskusi melalui transmisi suara. Ekspresi mereka kini campur aduk. Takut, marah, putus asa, dan tidak berdaya. Immortal terkuat dari klan Qi hanyalah seorang ahli peringkat 7. Mereka telah bersusah payah menembus surga putih abadi. Tetapi kini justru mereka bertemu dengan Fang Yuan. Mereka tahu bahwa mereka hanyalah daging di atas telenan. Qi Chai menggertakkan gigi, tangannya mengepal hingga bergetar. Bagaimana kalau kita mempertaruhkan segalanya? Yang lain berkata, "Pertaruhan apa? Apakah kita bisa menang melawan Fang Yuan? Kau juga tahu hasil pertempuran Fang Yuan dengan pengadilan surgawi sebelumnya. Kita hanya akan mati sia-sia," kata Qi Jin sambil tersenyum pahit. Kini tatapan Fang Yuan menjadi dingin. Dia berkata, "Aku memberi kalian 3 nafas untuk memilih, tunduk atau mati." Para immortal dari klan Qi panik. Mereka saling bertukar pandang dan akhirnya menatap Qifa. Sebagai tetua tertinggi pertama, Qifa adalah pemimpin sejati klan Qi. Namun setelah 3 nafas berlalu, bahunya perlahan runtuh. Dia menelangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan. "Tuan Fang Yuan, kami klan Qi mengaku tunduk kepadamu." Mendengar itu Fang Yuan tertawa keras. Orang bijak memang tahu kapan harus menundukkan kepala. Tatapannya menyapu ke 6 immortal dari klan Qi. Tak seorang pun berani menatapnya balik. "Kalian telah membuat pilihan yang benar," kata Fang Yuan. Sementara itu di dalam kapal perang ribuan tahun, Bai Ning dan yang lain menyaksikan pemandangan ini. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam diam. Pertempuran di tanah terberkati Langya dan juga 2 pertempuran di Sungai Waktu telah membuat Fang Yuan menginjak pengadilan surgawi serta meraih reputasi besar di seluruh dunia. Kekuatan iblisnya sungguh mencengangkan. Bahkan namanya saja sudah cukup untuk membuat para immortal peringkat 7 menyerah tanpa perlawanan. Qifa kemudian menambahkan dengan hati-hati, "Tuan Fang Yuan, bentuk surga akan menjadi milik Anda. Namun, izinkan saya menjelaskan beberapa hal." Fang Yuan menatap Qifa. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Tidak perlu. Aku tidak keberatan memberitahumu
bahwa di kehidupan sebelumnya aku telah memperoleh bentuk surga. Setelah itu aku membunuh banyak dari kalian dan merebut surga Laut Qi. Tentu saja sebagian dari kalian juga menyerah kepadaku. Ia berhenti sejenak lalu kemudian melanjutkan dengan suara tenang. Aku jauh lebih memahami rahasia bentuk surga dibandingkan kalian semua. Maka tidak ada yang perlu kalian beritahu padaku. Kata-kata ini menghantam hati dari para immortal klan Qi seperti palu godam. Mereka terpaku, terkejut dan sulit mempercayai apa yang mereka dengar. Namun Fang Yuan tidak peduli apakah mereka akan percaya atau tidak. Dia langsung bergerak, menggunakan metodenya satu persatu dan menyita seluruh gu milik mereka. Fang Yuan sangat tahu gu apa saja yang dimiliki oleh para immortal klan Qi. Karena itu mengambilnya bukanlah sesuatu yang sulit. Setelah itu keenam immortal dari klan Qi ditempatkan di dek kapal perang ribuan tahun. Wajah mereka pucat, pikiran mereka benar-benar kosong. Setelah menguasai mereka sepenuhnya, Fang Yuan menarik kembali medan perang abadinya. Dan tak lama kemudian, di langit yang sebelumnya kosong, muncul sebuah gerbang raksasa dari ketiadaan. Sebuah rumah juga berdiri dengan megah. Atapnya menjulang tinggi, lalu terdapat dua patung di sisi kiri dan kanan gerbang. Di atasnya juga tergantung sebuah papan besar bertuliskan pintu masuk taruhan 5 siang. Seluruh bangunan itu tampak terbuat dari perunggu yang memancarkan aura agung nan kuno. Awalnya, rumah itu hanya berupa bayangan samar, tapi seiring berjalannya waktu, wujudnya semakin terlihat jelas. Awan-awan pun berkumpul menopang rumah itu. Para bawahan Fang Yuan kini tercengang. Ini adalah kali pertama mereka menyaksikan pemandangan semegah ini. 6 immortal dari klan Qi pun menunjukkan ekspresi yang rumit. Masih tersisa secercah harapan di mata Qifa dan yang lainnya. Pada saat itu, pintu gerbang mulai bersinar dalam 5 warna yang melambangkan kekuatan dari 5 siang. Cahaya merah pertama turun, mewarnai awan di sekitarnya dan menjadi merah menyala. Fang Yuan tersenyum tipis dan menoleh ke arah He Luolan. Pergilah. He Luolan tetap tanpa ekspresi. Dia melompat turun dari kapal perang ribuan tahun dan terbang menuju gerbang. Fang Yuan mengangkat tangan, lalu sebuah gerakan pembunuh abadi di tubuh He Luolan diaktifkan. Tubuhnya bergetar saat dia mendarat di depan rumah itu. Cahaya merah menyelimuti tubuhnya, lalu menghilang dengan cepat. Identitasnya diakui. Para immortal dari klan Qi terkejut luar biasa. Mereka tidak menyangka orang luar akan diakui seperti itu. Fang Yuan sendiri menoleh ke arah mereka sambil tersenyum, lalu memberi instruksi pada para immortal manusia batu. Pergi. Beberapa immortal manusia batu terkena gerakan pembunuh Fang Yuan. Aura mereka pun berubah drastis. Mereka melangkah maju dan melewati pemeriksaan cahaya kuning. Mereka memperoleh hak untuk memasuki surga Gua 5 siang. Kembali tubuh para immortal dari klan Qi bergetar hebat. Beberapa bahkan nyaris roboh. He Luolan mungkin masih bisa dipahami karena dia adalah manusia dan mungkin memiliki garis keturunan dari Sui Xiang. Namun, bagaimana mungkin manusia batu dapat diakui? Ras manusia batu hanya memiliki kelamin laki-laki. Artinya mereka tidak bisa memiliki keturunan dengan ras lain. Namun, rumah jaga tetap mengakui mereka. Fakta kejam ini menusuk hati para immortal dan klan Qi seperti pedang yang tajam. Harapan terakhir mereka kini telah lenyap. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari metode yang Fang Yuan ciptakan. Qifa tersenyum pahit. Dia menyerah sebelumnya demi bertahan hidup, sekaligus berharap bisa memanfaatkan perjanjian 5 siang dan bentuk surga untuk mencari celah melarikan diri. Namun kini dia tahu, itu hanyalah angan-angan. Persiapan Fang Yuan sudah sangat matang.
Dia datang dengan perhitungan yang sempurna. Semua tanda menunjukkan bahwa dia memang tidak berbohong. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pasti benar-benar telah mendapatkan bentuk surga. Para Gu immortal dari klan Qi kini dipenuhi oleh emosi yang bergejolak di dalam hati. Marah, putus asa, dan kepahitan memenuhi hati mereka. Sebagian bahkan menyalahkan pengadilan surgawi karena tidak mampu menyingkirkan Fang Yuan. Sebagian lagi bahkan tak sanggup menerima kenyataan ini. Mereka datang dengan harapan dan kegembiraan yang besar. Tapi dalam sekejap, Fang Yuan menyergap mereka, menawan mereka dan merebut harta terbesar dari klan mereka. Itu adalah kontras yang sangat kejam. Terlalu menyedihkan, gumam Baitu dengan rasa iba. Tapi Bai Ning dengan suara dingin berkata, Fang Yuan menginginkan harta itu, maka bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengannya? Bai Ning memahami benar metode Fang Yuan lebih baik dari siapapun. Lalu selanjutnya, beberapa immortal maju ke depan dan melewati uji di garis keturunan. Fang Yuan tidak mengizinkan para immortal dari klan Qi masuk. Mereka tetap ditahan di dek, menyaksikan tempat mereka direbut oleh Baitu, disusul oleh Miao Yin yang mendapat pengakuan dari Qi Xiangs. Fang Yuan dan Bai Ning sendiri melangkah bersama dan memasuki gerbang. Sementara kapal perang ribuan tahun dan para tawanan klan Qi semuanya disimpan di dalam apertur abadi Fang Yuan. Akhirnya, penjelajahan dari Gua Surga 5 Xiangs akan kembali dimulai. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup dari Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.